Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Sri Sulistiorini, MPD, yang kami hormati Bapak Ibu mahasiswa pendidikan dasar S2 Universitas Mulia Kudus. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya nama Fitriani dari kelas PGSD 2B dengan NIM 201903157 insya Allah akan menyampaikan tentang makalah saya yang berjudul Teori Belajar dari Vygotsky dan Penerapan pada Pembelajaran IPA kelas 4 dengan materi sifat-sifat cahaya. Pada makalah ini nanti kita akan belajar tentang teori belajar Vygotsky dengan konsepnya adalah yang pertama tentang pengertiannya, kemudian isi pokok dari teori Vygotsky. Dilanjutkan dengan konsep pembelajaran dari Vygotsky dan bagaimana penerapan pada pembelajaran IPA SD yaitu kelas 4 dengan tema 5, subtema 1 tentang sifat-sifat cahaya. Untuk latar belakangnya, pendidikan karakter bagi siswa memiliki peranan penting bagi pembentukan kepribadian yang kuat. Karakter yang kuat tidak akan terbentuk jika dalam proses pembelajaran hanya memfokuskan pada kegiatan yang menekankan pada aspek kognitif saja. Pendekatan tematik merupakan bentuk strategi pembelajaran yang menggunakan tema melalui penciptaan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna. Dikatakan bermakna karena peserta didik akan dapat memahami konsep-konsep melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep. Selanjutnya, hal ini sesuai dengan teori belajar konstruktivisme dari Vygotsky yang lebih menitik beratkan interaksi dari faktor-faktor interpersonal atau sosial, kultural, historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan manusia. Teori belajar ini berfokus pada peserta didik atau student center karena guru berperan sebagai fasilitator. Untuk rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah yang pertama, bagaimana konsep pembelajaran dari teori belajar Vygotsky. Yang kedua, bagaimanakah penerapan teori belajar Vygotsky pada pembelajaran IPA. Untuk tujuan pembelajaran yaitu mengetahui konsep pembelajaran dari teori Vygotsky. Yang kedua, mengetahui penerapan teori belajar Vygotsky pada pembelajaran IPA kelas 4 tentang sifat-sifat cahaya. Bab 2. Pembahasan. A. Konsep pembelajaran dari teori Vygotsky. Teori Vygotsky merupakan teori yang menekankan interaksi antara internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial. Dia menyatakan bahwa pemikiran kompleks anak-anak diperoleh melalui interaksi sosial antara anak-anak dan orang dewasa di sekitarnya. Seorang anak akan berinteraksi dengan teman sebaya lainnya, orang tua, guru, dan interaksi-interaksi ini akan menghasilkan pembelajaran. Vygotsky berpendapat bahwa seseorang harus ditunjang dengan interaksi sosial agar dapat berkembang. Adanya keterlibatan seseorang dalam aktivitas sosial membuat bahasa dan kognisi diri seseorang berkembang. Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif seseorang diperoleh dari keterlibatannya di masyarakat. Vygotsky mengemukakan ada 3 kategori pencapaian siswa dalam upayanya memecahkan permasalahan.
yaitu siswa mencapai keberhasilan dengan baik, siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan, dan siswa dapat meraih keberhasilan. Langkah-langkah dalam tahapan pembelajaran penerapan teori dari Vygotsky. Yang pertama, pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pelajaran dan memotivasi siswa belajar. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Yang keempat, membimbing kelompok untuk bekerja dan belajar. Kemudian yang kelima adalah evaluasi, dan yang terakhir adalah pemberian penghargaan. Selanjutnya, penerapan teori dari Vygotsky pada pembelajaran IPA. Pada kesempatan ini, saya mengambil pembelajaran IPA untuk kelas 4 dengan materi sifat-sifat cahaya, yaitu pada tema 5, selalu berhemat energi, subtema 1, macam-macam energi, dan materinya sifat-sifat cahaya. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar bisa dilihat pada layar. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.6, memahami sifat-sifat cahaya melalui pengamatan dan mendeskripsikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator dan tujuan pembelajarannya yaitu untuk 3.61, melaksanakan pengamatan untuk memahami sifat-sifat cahaya. 3.6.2, mengklasifikasikan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengamatan. 3.6.3, menerapkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengamatan. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat memahami sifat-sifat cahaya melalui pengamatan di luar kelas dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan sifat-sifat cahaya melalui pengamatan di luar kelas dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari melalui penjelasan dari guru dengan baik. Adapun materi tentang sifat-sifat cahaya yaitu sebuah benda dapat dilihat karena adanya cahaya. Cahaya tersebut kemudian sampai ke mata. Contohnya, sumber-sumber cahaya adalah benda yang dapat memancarkan cahaya, sinar matahari, kemudian contoh lagi lampu dan juga lilin. Cahaya mempunyai sifat-sifat diantaranya: 1. Cahaya dapat merambat benda lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Untuk tahapan-tahapan dari teori Vygotsky dalam pembelajaran IPA kelas 4 dengan materi sifat-sifat cahaya adalah: 1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi belajar siswa. Jadi di sini yang pertama kali dilakukan oleh seorang guru biasanya ketika bertemu dengan siswa, selain menanyakan kabarnya, kemudian mengecek kehadiran siswa, bisa dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu dalam hal ini siswa dapat memahami tentang sifat-sifat cahaya melalui pengamatan di luar kelas dengan baik, dapat mengklasifikasikan sifat-sifat cahaya, dan juga siswa dapat menerapkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam materi sifat-sifat cahaya ini, guru memberikan motivasi kepada siswa dengan meminta siswa menceritakan pengalamannya sehari-hari tentang lampu ketika padam. Apakah siswa bisa melihat benda-benda di sekitarnya? Apakah benda tersebut dapat terlihat? Kemudian, siswa bisa mengemukakan pendapatnya melalui pertanyaan dari guru tadi. Selanjutnya, guru bisa menuliskan
tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya di papan tulis. Yang kedua, untuk langkah selanjutnya yaitu menyajikan informasi. Menyajikan informasi kepada siswa tentang manfaat cahaya dengan meminta siswa mendemonstrasikan kegiatan penyelidikan akan seperti apa ya jadinya ketika ini, ketika itu, ketika kilat, dan lain-lain. Kemudian guru menanyakan kepada siswa tentang apa yang dirasakan ketika matanya ditutup rapat. Nah, dari teori Vygotsky di sini lebih menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Untuk langkah ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang pertama, guru meminta siswa untuk duduk dalam kelompok-kelompok yang sudah disiapkan. Kemudian guru membagikan LKS atau lembar kerja siswa yang sudah dipersiapkan tentang bagaimana cahaya merambat kepada tiap siswa, dan juga kepada kelompok diberi seperangkat alat dan bahan untuk melakukan lembar kerja siswa tersebut. Yang kedua, dilanjutkan dengan guru membagikan lagi LKS tentang bayang-bayang kepada tiap siswa, dan masing-masing kelompok juga diberikan seperangkat pembelajaran untuk melakukan kegiatan pada lembar kerja tersebut. Bila mungkin, masing-masing kelompok diminta untuk menyediakan bahan itu yang didapatkan dari lingkungan rumahnya. Kemudian menurut Vygotsky, ketika siswa mengerjakan pekerjaannya di sekolah sendiri, perkembangan mereka kemungkinan akan berjalan lambat. Untuk memaksimalkan perkembangan, siswa seharusnya bekerja dengan teman yang lebih terampil yang dapat memimpin acara secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks tentunya dengan arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu guru. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru meminta siswa untuk melakukan kegiatan di dalam LKS, yaitu tentang bagaimana cahaya merambat. Guru membimbing tiap-tiap kelompok untuk melakukan kegiatan dalam LKS itu. Kemudian dilanjutkan dengan meminta siswa melakukan kegiatan dalam lembar kerja tersebut, yaitu tentang bayang-bayang. Guru membimbing masing-masing kelompok untuk melakukan kegiatan dalam LKS itu. Dari teori Vygotsky, yang lain adalah scaffolding. Scaffolding ini merupakan suatu istilah pada proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anak melalui zone of proximal development yang sudah kita pelajari di pembahasan tadi. Untuk tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Di sini guru meminta 1 atau 2 kelompok untuk menuliskan di papan tulis tentang jawaban dari analisis LKS tadi. Bagaimana cahaya merambat, kemudian kelompok yang lain bisa menanggapinya. Guru memastikan bahwa seluruh kelompok telah mengetahui jawaban yang benar. Bagaimana ketika cahaya itu merambat? Kemudian meminta 1 atau 2 kelompok untuk menuliskan di papan tulis tentang bayang-bayang, yaitu pada nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya, guru memastikan bahwa seluruh kelompok telah mengetahui jawaban yang benar. Di sini peran guru sangat penting sekali untuk memotivasi anak-anak dan juga melihat bagaimana cara kerja anak dalam kelompok tersebut. Terakhir, setelah semua rangkaian kegiatan dari awal sampai dengan akhir sudah dilakukan, langkah yang terakhir adalah atau tahapan yang terakhir adalah pemberian penghargaan. Pada tahap ini,
guru sudah menyiapkan penghargaan, yaitu berupa hadiah kepada siswa atau kelompok yang kinerjanya dianggap bagus. Jadi siswa akan merasa lebih senang karena mendapatkan hadiah. Kemudian yang terakhir adalah bab 3, yaitu tentang penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Yang pertama dari teori Vygotsky itu adalah teori tentang mempelajari perkembangan mental anak yang mencakup bagaimana mereka bermain dan berbicara. Tidak hanya itu, dia juga mempelajari hubungan antara pikiran dan bahasa. Teori ini memiliki 3 konsep penting yang berhubungan satu sama lain, yaitu hubungan antara bahasa dan perkembangan kognitif anak. Konsep internalisasi, yaitu seorang anak mulai mempelajari konsep baru dengan meniru, lalu meniru dan memahami, barulah kepada internalisasi konsep. Di sini, tindakan dari individu lebih menekankan bagaimana individu tersebut lebih banyak berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya supaya mereka memiliki perkembangan yang maksimal. Kemudian untuk yang kedua, implementasi atau penerapan dari pembelajaran IPA kelas 4 materi sifat-sifat cahaya tadi, yaitu ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Ya, tahapan yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru memotivasi belajar siswa, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, membimbing kelompok bekerja dan belajar, mengevaluasi, dan terakhir adalah memberikan penghargaan. Untuk sarannya, jadi dalam pembelajaran dengan sistem kelompok, terkadang guru agak kesulitan melakukan controlling kepada anak. Jadi dimohonkan untuk setiap guru bisa mempersiapkan dengan baik, fokus kepada anak untuk bisa membimbing bagi anak yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian tugas yang diberikan. Oke, demikian tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Sulistiyorini MPD yang sudah memberikan ilmunya kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.